ternyata duta baca itu ada berapa orang sih sebenarnya? Sebenarnya duta baca itu ada 30 orang. Cuma yang juara tuh sampai harapan 3. Ada 6 juara. Oh, 6 juara. Tapi kita emang ada 30 peserta yang emang mewakili dari kecamatan. Sebenarnya buku favorit aku adalah buku aku sendiri. Judulnya Pacar dari Neraka. Itu apa judulnya? Pacar dari Neraka. Pacar dari Neraka? Iya. Kamu udah punya buku? Iya. Wow. 2022 lalu. Biar Binat Lovers sendiri tahu yang ingin mendaftar sebagai duta baca, mempersiapkan dirinya gitu. Oke, sebenarnya seleksi duta baca tuh gampang guys, tenang aja, tenang aja gampang gitu. Selamat datang di Binet Talk, Better Internet, Better Life. Halo Binet Lovers, dimanapun kamu berada, masih bersama saya Aldi Depeng. Saya Naga Cika. Di mana lagi kalau bukan di Binet Talk, Better Internet, Better Life, dan Binet Asli Karawang. Wah, luar biasa banget Binet Lovers, dimanapun kamu berada, mudah-mudahan dalam kondisi yang sehat dan selalu semangat ya dalam menjalani hari-hari. Dan episode hari ini sangat spesial banget. Siapa sih Kak ininya bintang tamunya nih? Itu kan udah kelihatan nih. Aduh, boleh diperkenalkan nggak nih? Luar biasa banget nih, kita kedatangan guester yang sangat luar biasa, pemuda yang aktif di dunia literasi. Pastinya dong dan ya. Pasti sangat inspiratif ya, kita udah bisa baca tuh ya. Duta baca pastinya. Luar biasa. Langsung aja kita sambut, ini dia Alan Firmansyah. Wih, luar biasa banget. Tos dulu dong. Apa kabar? Baik. Baik, luar biasa. Duta Baca Karawang nih, 2023. Periode 2023 doang. 2023-2024. Baru terpilih nih Kang ya, kalau nggak salah ya di Desember kemarin ya. Baru loh. Baru fresh. Wow. Fresh graduate-nya Duta Baca nih. Fresh graduate Duta Baca. Desember. Wow. Oke. Thank you banget ya. Kang Alan Firmansyah sudah bisa datang ke studio Binet Talk ya. Mudah-mudahan berkesan dan bisa sharing di sini gimana sih literasi. Cerita Alan ya, Alan Firmansyah dari awal sampai sekarang menjadi Duta Baca Karawang ini. Jadi ternyata Duta Baca itu ada berapa orang sih sebenarnya? Sebenarnya duta baca itu ada 30 orang. Cuma yang juara tuh sampai harapan 3. Ada 6 juara. Oh, 6 juara. Tapi kita emang ada 30 peserta yang emang mewakili dari kecamatan masing-masing. Seleksinya dari kapan nih? Kan grand finalnya kan tanggal 13 Desember ya. Proses seleksi awalnya dari kapan nih? Biar Binet Lovers-nya tuh juga tahu nih. Dan Duta Baca ini diadakannya berapa tahun sekali? Iya. Nah, buat seleksinya tuh sekitar kurang lebih ada 2 minggu buat seleksinya. Dan untuk tahun ini spesialnya, jadi kita karena mengikuti dari Jawa Barat, jadi kita untuk melakukan seleksinya itu setiap 2 tahun sekali. Jadi benar-benar periodenya 1 tahun full. Berarti sampai Desember 2024 ini? Iya. Wow. Hebat loh. Masih muda, masih sekolah, dia jadi Duta Baca. Masih sekolah ya? Iya, masih. Aku kelas 12. Wes, kelas 12 udah jadi Duta Baca Karawang. Emang ada batasan umur? Ada batasan umur. Sampai umur berapa? Sampai umur 21, 22 kalau nggak salah. Oh gitu. Kamu umur berapa berarti sekarang? Aku sekarang 18 tahun. Wah, 18, beda setahun kita. 18 tahun. Kamu kelas 12 ya? Iya. Sekolah di mana? Nggak apa-apa dong spill. Aku sekolah di SMA Negeri 2 Cikampek. Oh, Duci. Emang Duci? Dua Cikampek ya? Dua Cikampek. Oh, bukan 2 Cikarang, bukan? Bukan dong. Takutnya 2 Cianjur, bukan. Takutnya 2 Cidomba kan nggak tahu gitu. Mungkin Binet Lovers di sini
penasaran mungkin dengan perjalanan seorang Alan nih, Duta Baca Karawang. Boleh diceritain nggak sih perjalanan kamu sampai bisa menjadi Duta Baca Kabupaten Karawang 2023? Oke, sebenarnya Duta Baca itu jadi sekarang aku dapat predikat Duta Baca itu penantian aku selama 2 tahun. Wah, jadi 2 tahun yang lalu berarti. 3 tahun. Hah? 2021. Iya. 3 tahun, 2 tahun. 3 tahun. Mau 3. Oke, mau 3 ya. Oke, terus? Jadi awal dari 2021 aku pernah ikut seleksi Duta Anak Kabupaten Karawang. Cuma karena emang kurang persiapan, jadi aku cuma sampai di 13 besar. Nah, aku ulik-ulik lagi nih, ternyata Karawang juga punya Duta Baca. Tapi sayang banget, aku waktu itu nggak memenuhi persyaratan karena emang waktu itu minimal 18 tahun kan. Oh, berarti kamu berarti karena umur. Iya. Terus terbatas oleh umur. Terus aku akhirnya mau nyoba lah di tahun depan gitu. At least karena aku kan masih punya 1 tahun lagi. Aku kan 16 tahun 2021 dan tahun depannya aku 17 tahun, itu masih bisa buat daftar Duta Anak. Tapi ternyata nggak bisa, dan aku kesempatan lagi pengen ikut Duta Baca, tapi tahun 2022 dua-duanya nggak ngadain gitu. Pas aku lihat tahun 2023 ternyata Duta Baca mengadakan pemilihan lagi, aku excited banget buat ikut. Mantap. Orang tua sendiri nih mendukung nggak? Sebenarnya aku ketika aku ikut lomba lomba apapun gitu, aku nggak pernah bilang sama orang tua aku. Jadi kenapa? Jadi aku tuh pengen kayak ketika aku ikut lomba, aku bawa piala segede apapun, baru aku kasih ke orang tua. Jadi aku pengen bukti dulu, baru aku bilang kalau misalkan aku lomba. Berarti bukti pencapaian ya. Berarti buat anak-anak muda zaman sekarang mungkin yang dilarang oleh orang tuanya bisa mengikuti cara Alan dulu, mungkin mencoba dulu. Tapi kenapa nggak kepikiran buat minta restu dulu nih biar berkah atau biar ya optimis untuk juara? Tapi Alan sendiri pernah juara tanpa sepengetahuan orang tua? Pernah, ini Duta Baca. Oh, Duta Baca. Orang tua nggak tahu nih? Nggak tahu. Tapi sekarang udah tahu? Tahu. Oh, tahu. Ya tadinya bapak sama ibunya Kang Alan mau saya kasih tahu di sini, ntar suruh nonton Binetok ya. Siapa tahu kan ya? Oh, itu nggak tahu. Tapi dapat trofi ya? Dapat. Akhirnya orang tua tahu tuh. Wow. Keren. Mendukung nggak setelah mereka tahu atau justru marah? Justru mereka jadi tahu prestasi aku sebelumnya. Karena aku baru ngasih tahu ke mereka, aku pernah juara ini gitu, sampai aku juara Duta Baca. Ya, luar biasa. Tapi tadi sebelumnya jadi ikut Duta Anak. Nah, itu gimana? Maksudnya berarti Duta Anak jadi kalau sebenarnya gini deh, Duta ini ya Duta Anak, Duta Baca ini di bawah naungan Dinas Kepemerintahan di Karawang nggak? Iya, di bawah. Kalau Duta Anak itu di bawah instansi apa? Iya, di bawah instansinya. Jadi Duta Anak tuh punya forumnya tersendiri gitu. Jadi ada emang dari Jawa Barat yang kayak gitu. Kalau Duta Baca? Kalau Duta Baca Dinas Kearsipan. Kalau Duta Anak itu di DP3A. Kalau nggak salah Karawang kantornya nggak jauh dari Dinas Perpustakaan ya? Sampingan ya? Di daerah Bebas ya? Iya. Akhirnya kenapa waktu itu nggak jadi Duta Anak? Karena udah bukan anak-anak apa gimana? Iya, emang enggak, atau batasnya anak tuh dari 0 sampai 17. Karena aku 18 gak bisa sekarang. Akhirnya kamu mau memilih masuk ke Duta Baca. Karena Duta Baca lebih relevan sama aku, karena emang aku kan suka baca. Dan aku juga emang mikirnya setelah pas aku pendaftaran tuh aku punya keunggulan dari peserta lain. Buku yang kamu paling sering banget baca itu apa sih? Kan tadi bilang ya di Net Lovers juga kan Alan ini suka membaca nih, jarang banget loh anak muda masih membaca buku gitu kan. Apalagi di era digitalisasi sekarang gitu. Nah, Alan sendiri suka membaca buku apa nih? Sebenarnya buku favorit aku adalah buku aku sendiri. Judulnya Pacar dari Neraka. Itu apa judulnya? Pacar dari Neraka. Pacar dari Neraka? Iya. Kamu udah punya buku? Iya. Wow. 2022 lalu. Waktu aku lagi nunggu jadi
Duta Baca aku nulis cerita, nulis novel. Pacar dari Neraka, judulnya cukup ekstrim ya. Iya. Kenapa? Ya, itu pasti. Kenapa? Taruh. Kamu berarti bikin buku sebelum buat persiapan jadi duta baca? Iya. Jadi bukan jauh-jauh sebelum apa kamu udah bikin buku? Aku tuh nulis cerita, nulis novel tuh dari COVID. Oke. Karena kan bosen tuh kuarantin ngapain. Oh iya, kamu juga kan dari 2021 kamu udah pengen jadi duta baca ya? Nah, tadi balik lagi tuh, berarti kamu kenapa judulnya Pacar dari Neraka? Berarti dari COVID nih, ngapain tuh? Apa sih keistimewaan buku kamu Pacar dari Neraka nih? Apakah ini genrenya romance kah? Atau genre fantasi atau genre yang lain nih? Biar Binat Lover sendiri juga biar tahu nih. Jadi banyak banget yang nanya sama aku, bahkan pembaca buku aku pun nanya kenapa judulnya Pacar dari Neraka gitu. Bahkan teman-teman aku kayak suka ngejek, ini judulnya Pacar dari Neraka horor kah gitu. Nah iya juga sih. Atau kah nggak mau kepikiran buat jadi pacar dari surga biar lebih bisa. Sebenarnya Pacar dari Neraka tuh kayak sebuah kiasan sih sebenarnya. Karena aku tahu bahwa banyak banget judul buku yang mirip-mirip gitu. Nah aku tuh pengen nyiptain satu karya, satu buku yang emang bisa diingat sama orang karena keunikan dari si judul bukunya. Ketika orang tahu judul bukunya, mereka pasti penasaran dong. Kakak penasaran kenapa judulnya Pacar Neraka. Pasti langsung nanya apa isi dari si ceritanya. Itu kalau boleh tahu apa? Nyatain apa? Sinopsisnya deh, nggak usah di-spill juga ya. Biar pada penasaran dan beli bukunya. Biar banyak beli ya. Udah publish ya? Udah publish? Sudah publish? Sudah. Ih keren banget. Berapa eksemplar yang dicetak? Aku eksemplar sampai sekarang ada 1.400. Wow. 1.400. 1.400. Itu udah publish? Iya, sudah publish. Penjualannya lewat? Penjualannya secara online, aku punya tim. Wow, keren. Gila, kelas 12 udah cetak buku. Itu impian saya dari dulu, udah cetak buku ya. CEO kita juga punya buku loh, jangan salah. Pak Berto ini ya, owner Binet, CEO dan founder Binet, itu udah punya buku juga. Ya, lebih ke biografi lah. Judul bukunya Better Internet, Better Life. Kalau Alan ini judulnya Pacar dari Neraka, gimana itu? Menceritakan apa itu? Kisahnya kayak sepenggal aja, biar kalau diceritain semua kan pasti Binat Lover gak akan mau beli nih, gak ada rasa penasaran lagi. Coba sedikit aja gitu, di-spill gitu. Jadi cerita Pacar Neraka itu menceritakan tentang seorang cowok namanya Gema ini tuh dia ngakuin cewek namanya Hana ini baru masuk sekolah. Apain cewek? Ngakuin bahwa si Hana ini pacarnya. Meskipun dia nggak kenal gitu, karena si Hana tuh nyelamatin dia, nolong dia gitu, meskipun dia nggak kenal. Nah, karena dia ngakuin si Hana ini pacarnya, banyak orang yang nggak suka dong, tentu karena tiba-tiba kayak gitu. Dan Hana pun nggak suka gitu. Nah, setelah pacaran sama Gema nih, si Hana jadi kebawa-bawa sama berbagai macam masalah yang meliputi si Gema ini. Berarti kehidupan tentang remaja? Ya. Oke. Dan jadi selebihnya berarti ntar beli ya? Bisa dibeli lah. Di mana kalau pengen Binat Lovers tahu? Bisa cek Instagramnya tim aku @timalan_story. @timalan_story. Tuh ya, boleh. Ada di deskripsi ya. Balik lagi nih ke Duta Baca nih. Suka dukanya biar Binat Lover sendiri tahu yang ingin mendaftar sebagai Duta Baca, mempersiapkan dirinya gitu. Sebenarnya seleksi Duta Baca tuh gampang guys, tenang aja gampang gitu. Karena emang kayak seleksi, kalau misalkan teman-teman yang waktu SMP, waktu SMA pernah seleksi OSIS gitu, itu wawancaranya kurang lebih kayak gitu. Kita ada tes tulis, ada wawancara, ada presentasi, ya tentang seputar diri kalian, tentang pengetahuan kalian tentang dunia literasi, dan pertanyaannya pun emang tentang kalian gitu, tentang kebiasaan kalian literasi. Lebih ke personal ya? Iya, personal. Bakat ada? Ada. Apa nih bakat juga deh?
Sebenarnya waktu wawancara pernah ditanya kayak bakat kamu apa gitu, mau nampilin apa gitu. Terus aku sempat kebingungan, aku mau nunjukin apa gitu. Karena emang udah pernah ditunjukin semua gitu, kayak aku pernah puisi, udah sering lah puisi. Kalau misalkan monolog kayak aku kepikiran monolog, cuma kayak monolog tuh terlalu lama kan, hampir 25 menit lebih gitu. Jadi aku kepikiran kayak satu bakat aku yang gak pernah ditunjukin ke hadapan banyak orang adalah apa itu? Nari. Jadi bisa nari? Iya, jadi aku nunjukin kayak aku mau nari aja gitu. Kan unik tuh, cowok nari Kalang Sunda gitu. Jadi ada Sunda-Sundanya, jadi ada daerahnya gitu. Ih, keren. Anak muda punya banyak bakat, nerbitin buku, luar biasa sih ini ya. Berarti 2021 ya? Di umur berapa kamu? Berarti 16 tahun. 16 lu ngapain? 16 sepertinya masih sekolah. Lu sendiri ngapain nih? Loh, 16 tahun. Gue berkarya. Apa karyanya? Gue udah cerita tadi sebelum syuting ya. Gue background dari teater, sama-sama suka sastra kita. Gue juga baca puisi. Oke. Kalau gue 16 tahun pasti Freddy gimana anak remaja sih ya. Iya. Oke, lanjut. Berarti gimana tuh caranya setelah? Berarti apa aja tadi? Wawancara, tes tulis, sama presentasi dan unjuk bakat. Ih, itu dia. Ditanya nggak nih berapa banyak buku yang dibaca nih? Ditanya. Aku ngejelasin beberapa buku yang terakhir kali aku baca gitu. Karena emang pas pendaftaran tuh harus mencantumkan 2 buku terakhir yang emang dibaca gitu. Dibuat resume. Dibuat resume. Jadi mau daftar nih disuruh bikin resume sebanyak 2 buku. Dengan 2 judul yang berbeda. Itu bebas ya, genre fiksi, novel. Bahkan aku novel dua-duanya. Oke. Tuh teman-teman, buat Binet Lovers ya, siapa tahu yang mau mendaftar di 2025 nanti mungkin bisa di save atau disimpan gitu kiat-kiat dari Alan ini. Ya. Wah, keren banget. Tadi sempet tuh di sebelum syuting kita bahas kan 2023-2024 nih Duta Baca Karawang. Katanya sampai tahun depan. Itu apa? Sampai tahun depan. Jadi juara 1, juara 2 itu kan bakal dikirim lagi buat pemilihan Duta Baca Jawa Barat. Karena juara 1-nya cewek, juara 2-nya cowok, jadi sepasang tuh. Wah, ya ini tadi kita belum spill ya. Kalau Alan ini juara 2 Duta Baca Karawang ya. Karena ada berapa tadi udah di spill kan, ada 6 juara ya. Ada 1 2 3, harapan 1 2 3 ya. Nah, itu Alan ini juara 2 nih. Iya, juara 2. Juara 1-nya perempuan ya. Juara 1 juga kalau ada kesempatan kita undang ya. Kemarin udah di spill namanya siapa aja? Juara 1-nya Alia, juara 2-nya aku Alan, juara 3-nya Hoyrul Anwar. Oke, luar biasa. Sebelumnya nih, sebenarnya Alan kan berarti sering juga akses literasi secara digital, sering ya baca blog, artikel, sering dong. Sering. Dan maksudnya nggak cuman konvensional ya, konvensional. Nah, saya mau tanya nih, Alan pernah nggak sih ketika ngelihat blog nih searching di internet, tapi ternyata internetnya lemot, terus tiba-tiba pengen akses informasi ini itu, tapi internetnya tidak mendukung, pernah nggak sih sebenarnya? Wah, sering banget, sampai aku punya wifi di rumah tuh lama banget, bener-bener lemot dan selalu gangguan. Nah, ini dia yang penting nih. Saya sebenarnya sama Cika punya solusinya. Apa yang solusinya? Mau Cika atau Depeng nih yang ngomong? Solusi kita sama nggak nih? Sama dong tentunya pastinya. Coba kalau sama kita sebut ya. Solusinya adalah Binet. Oh iya benar sama. Jadi Alan, saya punya rekomendasi internet wifi yang paling cepat dan murah di Karawang nih. Buat Alan nih. Mau tahu apa? Yaitu Binet. Binet itu adalah internet service provider asli Karawang ya, yang sangat cepat dan murah yang ada di Kabupaten Karawang. Dan saya ingin benar-benar ngajak semuanya nih, Alan, masyarakat Karawang untuk bisa merasakan kencengnya internet Binet nih. Jadi Alan nggak ada ini lagi tuh, nggak ada keluhan lagi tuh. Keluhan lag-nya mungkin nggak ada ya, karena kan sudah menggunakan Binet tadi. Ya, gitu. Oke.
Oke, siap. Tahu kan sekarang nih? Oh iya, aku langsung copot bentar. Abis bulan ini aku copot. Ini kan mau dipersiapkan ke tingkat provinsi nih. Pasti butuh persiapan banyak dong. Kalau boleh tahu nih, persiapannya apa aja buat ke provinsi? Nah, tentunya aku mulai persiapan public speaking lagi gitu. Aku harus memperkuat public speaking aku karena kadang aku kalau misalkan ngomong di depan umum tuh masih sedikit terbata gitu karena sedikit nervous. Nah, mulai dari sekarang aku belajar buat gak nervous dan aku cari teknik gimana aku bisa santai di depan banyak orang. Wow, keren. Berarti itu yang lagi difokusin ya. Nah, berarti kalau mau ke tingkat Jawa Barat itu ada seleksinya lagi? Ada. Berarti apa saja? Berarti kompetisi se-Jawa Barat ya? Maksudnya kandidatnya juga bukan kabupaten berarti ya? Maksudnya misal kalau Jawa Barat ya ada dari Bandung, ya, dari Tasikmalaya bisa jadi. 27 kota dan kabupaten ya? Iya, dari Jawa Barat. Wow, itu seleksi lagi? Ya, itu diseleksi lagi. 6 besar lagi? Sejauh ini aku kurang tahu masih belum dibahas soal itu. Wow, keren. Nah, kegiatan Duta Baca tuh ngapain ya? Sekarang kamu udah jadi Duta Baca nih. Nah, ini kan di bawah naungan Dinas Perpustakaan dan Arsip. Arsip ya. Nah, itu suruh ngapain gitu setelah kamu jadi Duta Baca? Duta Baca itu adalah orang yang menjadi motivator buat orang lain. Jadi agent of change buat orang lain gitu. Agen perubahan ya. Jadi mereka bertugas untuk memotivasi orang-orang gitu, terkhususnya di masyarakat Kabupaten Karawang buat ningkatin nih minat literasinya gitu dengan berbagai macam program-program yang kita miliki. Iya. Mungkin sekedar informasi nih buat Binet Lovers lainnya. Boleh. Minat baca di Karawang untuk tahun 2023 itu kemarin di angka 51%. Tahu deh lo. Luar biasa nih Cika ya. 50 berapa? 51%. 51%. Ya. Terus? Dan itu masih banyak anak muda yang sekarang itu tuh menurun nih minat bacanya karena di era digitalisasi tadi gitu. Nah, mungkin tugasnya Alan nih ya sebagai Duta Baca untuk meningkatkan kembali minat baca di Karawang. Betul. Gitu. Nah, kalau boleh tahu nih program-programnya, program-program yang akan dijalankan oleh Alan sendiri sebagai Duta Baca itu apa sih? Kan Karawang ini tuh masih sangat minim ruang baca bagi masyarakat gitu. Nah, apa yang akan Alan lakukan selama menjabat sebagai Duta Baca? Untuk peningkatan minat baca ya. Sebenarnya kita ber-30 tuh punya program kerjanya masing-masing. Jadi kemarin tuh kita ngebahas program mana nih yang bisa kita jalankan, program mana yang bisa kita kolaborasikan gitu. Nah, kalau aku sendiri punya program yang namanya Aksi. Apa itu Aksi? Anak Karawang Suka Literasi. Nah, kita tuh Duta Baca tuh ngulik-ngulik. Jadi ketika aku ngebahas nih sama teman-teman yang lain, ternyata kita tuh nemuin permasalahan yang terjadi di Kabupaten Karawang. Kenapa sih minat baca masyarakat Kabupaten Karawang tuh masih rendah gitu. Nah, ada beberapa alasannya. Di antaranya tuh kayak emang akses dari untuk mengakses media literasinya tuh masih kurang. Terus kurang rekomendasi, nggak ada referensi gitu. Teman-teman tuh sebenarnya pengen banget baca, kurang referensi. Terus kesulitan buat mengakses dunia literasinya, bacaannya. Susahnya seperti apa sih? Susah akses literasi case-nya gimana? Apa? Kata kamu susah akses nih. Iya. Yang seperti apa? Contoh kasusnya. Jadi ada di salah satu desa cukup jauh dari perkotaan kota Karawang. Jadi anak-anak di situ tuh emang punya potensi besar buat di literasi dan mereka emang minat banget di literasi. Cuma sayangnya adalah akses mereka untuk mendapatkan literasi itu susah gitu. Padahal mereka tuh punya minatnya gede banget gitu. Bahkan kayak jalan ke situ pun susah kalau misalkan emang hujan tuh emang bener-bener gak bisa masuk ke desa itu gitu. Dan kalaupun masih kering itu si tanahnya itu cuman bisa dilewatin sama motor.
Oke. Jadi bener-bener sulit gitu. Makanya aku mencetuskan yang namanya program aksi. Aksi ini kayak ada 3 program dalam aksi ini. Yang pertama itu Chat of the Week. Apa itu? Chat of the Week itu dimana nantinya akan ada 10 judul buku dengan review terbaik buat teman-teman, buat rekomendasi teman-teman baca setiap minggunya. Wow. Itu kamu yang kasih akses itu. Kamu maksudnya ngunjungin tempat-tempat yang nggak bisa akses baca buku? Ya, dengan aksi Goes to Public Places. Apa itu? Gimana? Jadi nanti kita bakal berkolaborasi sama Dinas Kearsipan Kabupaten Karawang, kan punya ini perpustakaan keliling. Nah, itu saya tahu tuh. Pakai mobil ya? Iya, pakai mobil. Dan itu bisa dibuka sampingnya kan? Iya. Dan itu ada banyak buku di situ. Jadi kita memudahkan mereka untuk mengakses media literasi. Oke. Dan selain itu, ketika kita mengunjungi tempat umum itu, kita juga mengadakan yang namanya sibuk, donasi buku. Jadi teman-teman keren banget nih namanya teman-teman sibuk. yang emang punya buku tapi udah lama nggak kebaca lagi gitu, bisa disalurin buat teman-teman lain yang emang membutuhkan. Penyalurannya lewat mana nih? Lewat waktu kalian pusli atau perpustakaan keliling, atau bisa kontak ke salah satu kontak person? Bisa melalui langsung di pas kita datang ke tempatnya, ataupun kita juga punya, itu nyambung sama program kerjanya Alia, namanya ini hibah buku. Hibah buku, oke. Jadi teman-teman yang emang Hibuk? Iya. Babuk apa? Hibah buku, bakul, hibah buku. Oke. Di internet, jadi di Instagram nanti teman-teman yang punya buku bisa diposting nanti di Instagramnya Bakul. Nanti buat teman-teman lain yang memang tertarik sama bukunya bisa saling komunikasi tuh, gimana bukunya bisa ada di teman yang lain, bisa lebih berguna buat orang berarti lain. Lewat internet ya, berarti memudahkan semuanya. Nah justru saya mau tanya nih, kan sekarang era digitalisasi ya, artinya kita juga baca sekarang nggak konvensional di buku yang media kertas gitu ya, tapi kita juga bisa membaca secara digital nih. Bahkan di sosmed juga udah beredar banyak sekali informasi ya. Ya ibarat digital itu bisa kita manfaatkan kepada hal-hal yang baik dan bisa ke hal yang buruk gitu kan. Tentu membaca hal-hal yang baik pasti impactnya menjadi baik juga. Nah justru saya kepo banget nih, kan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang lebih dominan terhadap buku konvensional gitu ya. Apakah mendukung juga nggak sih, terutama Duta Baca Karawang untuk menyalurkan atau kasih semangat, kasih energi ke teman-teman semua untuk membaca, tapi di digital juga gitu, nggak cuma di media buku konvensional doang. Itu gimana? Ngedukung nggak? Tentu, kita mendukung semua jenis literasi. Literasi itu emang kan banyak kan jenisnya. Definisi literasi juga bukan melulu tentang baca buku secara konvensional, menulis gitu. Tapi kan literasi itu cakupannya luas gitu. Definisinya tuh kemampuan seseorang atau kecakapan seseorang untuk membaca, menulis, berbicara, menghitung, memecahkan masalah gitu dengan 6 jenis literasi gitu. Jadi kita mendukung semua jenis literasi, tetapi kita lebih mengedepankan literasi secara konvensional. Karena kalau misalkan teman-teman udah tertarik dengan dunia literasi, dan emang setiap hari berliterasi, mereka bakal terbentuk yang namanya kritis gitu. Kalau misalkan mereka udah kritis, otomatis mereka nggak gampang tuh yang namanya cepat bereaksi terhadap satu hal. Jadi nggak gampang kena yang namanya hoax. Karena kan sekarang banyak banget hoax. Luar biasa. Nah, kalau emang menunjang untuk menggairahkan minat baca secara digital juga, ada nggak programnya? Kan tadi itu yang saya nilai konvensional nih, pakai pusling ya, perpustakaan keliling. Nah ini secara digital ada nggak programnya? Kan saya lihat juga ternyata nggak saling egois ya. Misal Alan punya program sendiri, Alia juara 1, Khairul juara 3 punya program sendiri, tapi benar-benar kolaborasi ya. Berkolaborasi. Nah itu ada nggak untuk menunjang menggairahkan minat baca secara digital? Tentunya kita
kan sebagai anak generasi muda yang melek internet gitu, kita juga berpikir bahwasannya bukan hanya literasi secara konvensional, makanya kita mencetuskan program juga yang emang di internet gitu, seperti Bookstagram, Bakul, Aksi juga. Untuk teman-teman ini bisa di Aksi itu menyalurkan minat kreativitas mereka di bidang dunia literasi dengan yang namanya Aksi atau Anak Karawang Suka Literasi gitu. Jadi teman-teman yang emang suka literasi, suka baca, suka bikin puisi gitu, cerpen bisa disalurin. Wah, luar biasa banget. Sebagai tempatnya nih Binet Lovers buat teman-teman Binet Lovers yang suka menulis mungkin ya, suka puisi, bisa langsung akses ke kontak person yang memang sudah disebutkan tadi ya. Oke, berarti bisa nih ntar Binet Lovers kontak-kontak Kang Alan bisa ya? Siap. Atau bisa datang ke perpustakaan atau ke Instagram kita Duta Baca Kabupaten Karawang. Nah, itu Duta Baca Kabupaten Karawang yang ntar ada di deskripsi ya. Atau bahkan pengen secara personal nih, pengen tahu Kang Alan, boleh ya? Boleh dong, aku terbuka. Apa tuh Instagramnya? Boleh dong. Boleh di @naizer NAIZER 930. Oke, ntar ada ya, di situ juga ada ntar. Oke, luar biasa banget. Wah, ini keren banget sih, artinya kedatangan Alan Firmansyah sebagai juara 2 Duta Baca Karawang ini untuk lagi-lagi menggairahkan minat baca Binet Lovers dimanapun kamu berada nih ya. Terutama juga anak muda ya, seperti Alan ini udah terbit buku dan lain-lain, dan ternyata impactnya, outputnya itu kita bisa kritis ya untuk menghadapi segala hal ya. Luar biasa banget, sehingga kita jadi nggak nggak bakal asal cerna informasi begitu aja, yang apalagi sampai informasi hoax ya. Mungkin buat Binet Lovers juga ya. Lebih bisa menambah pengetahuan juga nih dari dunia luar. Bisa baca buku luar mungkin yang suka bahasa Inggris atau bahasa-bahasa luar lainnya kan bisa juga gitu kan. Dan apalagi sekarang minat baca di Karawang ini masih cukup rendah gitu. Jadi kalian bisa dimulai dengan menumbuhkan rasa suka membaca tersebut. Ah, luar biasa banget. Oke, Alan, saya mau nanya nih. Siapa sih yang menjadi sosok inspirasi? Yang support system seorang Alan ini, siapa sih yang menjadi support system? Oke, jadi di sekolah tuh aku punya guru yang bener-bener support aku banget. Dia guru bahasa Indonesia yang emang aku suka banget karena dia pernah ngajarin aku puisi sampai aku bisa puisi. Jadi sampai sekarang, sampai detik ini pun dia bener-bener dukung karena dia kan penggerak literasi juga gitu. Ketika ia tahu bahwasannya aku ikut seleksi Duta Baca ini, dia paling excited. Ada kata-kata yang disampaikan nggak nih buat guru bahasa Indonesia? Ini harus nonton ya? Harus. Siapa boleh sebut? Namanya Bu Yusma. Boleh Bu Yusma. Boleh disampaikan nih buat Bu Yusma ya? Mau bilang apa ke Bu Yusma? Oke. Terima kasih Bu Yusma karena udah support aku, udah ngajarin aku tentang dunia literasi, dunia sastra. Aku tahu bahwasannya aku tuh masih ada kurangnya juga gitu, meskipun aku udah berada di titik ini. Tapi karena udah diajarin sama Bu Yusma, aku jadi lebih tahu tentang dunia sastra, dunia literasi. Wah, luar biasa. Tepuk tangan buat Alan. Terima kasih banyak juga Bu Yusma ya. Mudah-mudahan juga terus menjadi sosok inspirasi ya. Dan silaturahmi tetap ya dijaga, walaupun ntar Alan udah besar ya ketika lulus sekolah. Guru SMK ya? SMA? Iya, guru SMA. Wah, luar biasa banget. Tadi ditanya sudah, kita sih membahas nih sukanya Alan sebagai Duta Baca. Dukanya deh, boleh cerita Duta Baca atau perjalanan Alan menjadi Duta Baca. Dukanya apa aja? Nah, ada nggak tuh dukanya apa sih? Dukanya tuh sebenarnya aku tuh nggak terlalu disupport sama sekolah. Jadi aku baru tahu bahwasannya sekolahku nggak terlalu mendukung aku untuk menjadi Duta Baca. Karena aku pun emang nggak ngasih tahu mereka buat aku ikut seleksi Duta Baca gitu. Tapi aku emang pengen membuktikan buat ke sekolahku. Aku nggak pintar di kelas, aku bukan ranking 10, aku bukan
masuk 10 besar, 5 besar, 3 besar. Tapi aku pengen menunjukkan bahwasannya nggak masuk ranking itu bukan berarti nggak pinter. Ya, benar. Karena kepintaran seseorang tuh berbeda-beda gitu. Jadi aku pengen membuktikan dengan aku di luar berprestasi, aku juga bisa pintar, bahkan bisa lebih unggul daripada teman-temanku yang lain. Luar biasa. Tapi kamu buat apa? Oke. Tapi ya untungnya ada sosok yang menjadi support system ya, Bu Yusma tadi ya. Itu juga cukup mendukung, mendorong Alan untuk bisa bangkit dari kenyataan asik. Ya, maksudnya sekarang bisa hasilnya sekarang bisa menjadi sosok inspirasi untuk masyarakat banyak, apalagi di dunia literasi. Iya. Semangat terus Alan, luar biasa banget. Apa sih prinsip yang kamu pegang walaupun sekarang kamu ya ada yang nggak support ya dan lain-lain dari segala lika-liku kehidupan, sebenarnya apa sih yang dipegang Alan? Prinsip apa gitu sehingga bisa menjadi seperti sekarang? Nah, balik lagi. Jadi karena aku emang gak ranking di kelas. Aku ranking kelas tuh cuman semester 4 itu pertama aku ranking di SMA, bahkan di SMA. Semester 4 berarti kelas 11 semester 2. Semester 2, oke. Dari SMP sampai SMA tuh aku baru ranking di kelas 11 itu doang. Oke. Nah, aku pengen menunjukkan nih. Jadi dulu aku kayak dicemooh kayak masuk organisasi tapi nggak ranking 10 besar di kelasnya, gimana sih gitu. Terus aku pengen menunjukkan, akhirnya kayak di semester pertama aku ikut olimpiade, dapat 6 sertifikat. Aku kasih ke sekolah. Terus di semester berikutnya aku ngasih 15 sertifikat ke sekolah. 15 sertifikat? Iya. Langsung? Iya. Dan di semester 5 kemarin aku kurang lebih ngasih 23 sertifikat. Dari sosok yang tidak dibanggakan menjadi sosok yang menginspirasi dan membanggakan bagi sekolah nih. Sampai berkontribusi. Sampai teman-teman aku bosan setiap hari Senin. Awalnya kayak hari Senin, wah Alan 3 gitu sertifikatnya. Sampai teman-temanku bilang kayak udah dan gitu. Kayak capek kita abis upacara tuh pengumuman terus. Asik, ya justru itu keren dong. Justru keren ya, keren banget loh. Jadi abis dijatuhkan 3 jatuh gitu, tapi justru bangkit ya. Lebih tinggi lagi. Jadi intinya yang Alan pegang prinsipnya adalah ya ketika jatuh ya bangun lagi lah gitu ya. Iya. Jadi aku jadi pembelajaran ya. Jadi aku selalu mengingat kata-kata ini kayak ketika kamu dijatuhkan, balas dendam terbaik adalah menjadikan diri kamu lebih baik lagi. Nah itu dia. Itu yang memotivasi aku sampai sekarang. Down itu adalah efek dari kita sebagai manusiawi aja ya. Bukan berarti harga diri kita juga jatuh gitu kan. Itulah pride, apalagi seorang lelaki harus bisa membuktikan. Luar biasa banget Alan. Tepuk tangan buat Alan lagi. Luar biasa banget. Oke. Belum menit sih. Oke, dari Cika, ada nggak? Apa nih? Pertanyaan lagi buat Alan. Kalau buat, mungkin aku penasaran sama orang tua Alan nih. Orang tua Alan tuh sebenarnya tuh profesinya mungkin ya. Profesi orang tua Alan tuh apa nih? Kalau boleh tahu. Aku besar di lingkup yang keluargaku yang ya nggak terlalu kayak interaktifnya nggak terlalu erat gitu. Tapi sebagai anak pertama, aku selalu pengen menjadi perubahan, menjadi agent of change buat keluarga aku gitu. Bahkan kayak dari semua anggota keluargaku, anak laki-laki tuh nggak ada yang masuk SMA. Semuanya disuruh masuk SMK, tapi aku kekeh nggak mau masuk SMA, nggak mau masuk SMK. Jadi aku pengen masuk SMA. Bener-bener pengen beda daripada anggota keluargaku yang lain. Beda tapi benar-benar bisa membuktikan. Iya. Nah, sekarang apa rencana kamu ke depan? Rencana aku tentunya sebagai duta baca ingin menjalankan segala program kita yang telah kita bicarakan, telah kita kolaborasikan, mengaplikasikannya kepada masyarakat Kabupaten Karawang agar
di tahun ini kita berharapnya kayak minat literasi itu makin meningkat gitu. Apalagi kan kita dengan Duta Baca yang anak-anak muda yang Gen Z gitu, sehingga kita kayak lebih relevan, lebih satu frekuensi gitu sama masyarakat Kabupaten Karawang gitu. Nice. Ya, mudah-mudahan lancar programnya Alan ke depan, dan jangan lupa Binat Lovers juga bantu yuk kita semua masyarakat Kabupaten Karawang support ya untuk menggairahkan minat baca di Karawang. Luar biasa banget Alan. Dan terakhir 3 kata untuk Binet dong. Keren, kreatif, dan keren, kreatif, seru. Wih. Oke, luar biasa banget Alan, terima kasih banyak. Thank you. Thank you ya Alan. Terima kasih, sukses terus buat Alan. Terus semangat untuk dunia literasi khususnya di Kabupaten Karawang, dan semoga ke Jawa Barat lolos juga ya. Amin. Luar biasa. Kiat-kiat deh buat generasi muda dari Alan untuk minat baca Karawang sendiri. Wait. Enggak ada. Ya, awal. Lanjut. Kiat-kiatnya lah, boleh nggak diberikan untuk generasi muda supaya mereka ini memiliki minat baca? Oke, gini teman-teman, kalau teman-teman sekarang gak suka literasi, berarti teman-teman belum kenal. Kalau misalkan teman-teman belum kenal, belum cinta sama namanya literasi. Kalau teman-teman udah kenal sama yang literasi, pasti teman-teman bakal jatuh cinta dan gak mau yang namanya ketinggalan sama literasi, dan gak mau lepas sama yang namanya literasi. Karena literasi bisa menjadi tempat healing buat teman-teman kalau misalkan teman-teman lagi galau gitu, jadi senang gitu, atau lagi punya banyak masalah gitu, bisa tuh nyalurin nangisnya, marahnya di literasi. Oke, luar biasa. Keren loh bintang tamu hari ini. Luar biasa banget. Oke, Alan, terima kasih banyak. Terima kasih. Udah bisa menyempatkan waktunya ke Binetok. Terima kasih banyak. Dan juga Binetok dimanapun kamu berada, mudah-mudahan ini bisa menjadi kebermanfaatan buat kita semua, terutama untuk menggairahkan minat baca khususnya di Kabupaten Karawang. Luar biasa banget, sekali lagi terima kasih Alan. Dan juga jangan lupa buat Binet Lovers, lagi-lagi saya tidak capek untuk bisa menyampaikan, jangan lupa komen di bawah siapa lagi yang harus datang ke Binetok episode berikutnya. Jangan lupa juga like, kalau suka, kalau nggak suka di dislike, tapi pencetnya 2 kali ya supaya nggak jadi. Dan juga jangan lupa subscribe, luar biasa banget. Terima kasih Alan sekali lagi. Thank you. Terima kasih. Kita pamit undur diri, saya Aldi Depeng. Saya Naga Cika. Dan ini dia Binetok, Better Internet, Better Life, dan Binet Asli Karawang.